dan juga kita ingin diskusikan di sini supaya nanti menjadi final, dan kita harapkan ini adalah terakhir meskipun kita masih ada paling tidak 6 hari lagi hingga ditutupnya saran dan masukan untuk menjadi final draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan disahkan pada tanggal 25 nanti. Topik hari ini itu kita hanya khusus membahas beberapa hal ini. Sebenarnya agendanya adalah pertama update sampai hari ini 5 menit 10 menit mungkin saya sampaikan nanti, lalu kemudian fokus diskusi kita adalah kepada 3 hal utama ini. Sebenarnya ini juga hasil dari diskusi kemarin dan juga karena mendapat masukan dari beberapa anggota. Lalu sedikit tata tertib tentang masukan. Jadi selama seminggu terakhir atau beberapa seminggu lebih ini itu ada beberapa masukan, diantaranya adalah itu tadi. Ini kan perubahan yang kali ini itu adalah kalau bisa menjadi tonggak sejarah. Jadi tidak perlu tanggung-tanggung dan tidak perlu artinya malu-malu untuk membuat sesuatu yang sangat serius, perubahan serius, yang mana sebenarnya memang sudah kita lakukan itu di dalamnya. Cuman ada beberapa hal seperti penggunaan istilah rapat umum dan kemudian untuk ketua misalnya presiden, itu diantaranya. Dan juga ada tentang menyangkut penguatan fungsi Dewan Penasehat. Karena kan semangat utamanya dari awal kita diantaranya adalah ingin menguatkan organisasi ini supaya bisa lebih besar, lebih kuat, dan lebih serius lagi. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira itu yang paling utama, meskipun ada beberapa juga pertanyaan, beberapa poin pertanyaan di sana sini yang tidak terlalu signifikan. Ada juga yang dari Malaysia, ada juga yang dari lokal, ada juga dari UK yang menanya beberapa hal tentang keanggotaan misalnya, tentang proses RUA ini nanti yang tidak bisa dijawab semua karena ini kan ADART, itu kan banyak hal-hal yang bersifat diatur di tata tertib RUA sendiri. Namun sebagian besar yang mereka sudah saya jawab. Nah, mungkin sekarang yang paling ini adalah tentang istilah ini. Istilah dulu. Sebelum nanti diskusi yang agak panjang mungkin di penguatan fungsi Dewan Penasehat. Kita berusaha untuk tidak mau kembali lagi ke keputusan-keputusan yang sudah kita ambil di 3 webinar terdahulu. Nah, ini muncul diskusi beberapa waktu yang lalu juga saran dari Bang Lutfi juga, kelihatannya kita harus tidak perlu sungkan untuk menggunakan misalnya istilah kongres instead of RUA. Terus kemudian pimpinan, misalnya ketua, pernah saya usulkan juga waktu itu menggunakan kata presiden karena itu yang lebih tepat lagi kalau disandingkan dengan kongres. Konotasinya adalah RUA yang sekarang kita pakai, nothing wrong sebenarnya, semuanya sama, mau RUA, mau kongres, mau mubes, mau munas, sebenarnya sama. Ini hanya istilah modern aja dan tongkrongan saja. Dan tetapi itu juga bisa menjadi jiwa dari organisasi tersebut. Gitu. Ketika kita sebut RUA dan rapat anggota misalnya, mungkin sangat tepat jika limited membership gitu, dan kemudian membershipnya very clear dalam artian anggota adalah anggota yang pure, dia membayar iuran dan seterusnya gitu. Seperti agak seperti perusahaan atau korporasi misalnya kan. Tetapi di sini kan betul anggotanya banyak, tetapi kan dalam organisasi itu biasanya ada 2. Biasanya ya, meskipun lebih, nanti para senior tolong dikoreksi juga. Satu, organisasi yang bersifat pro membership, yang membershipnya itu benar-benar terikat dengan membayar fee atau membayar iuran dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian yang satu lagi organisasi yang bersifat claim membership. Artinya claim membership itu
anggota adalah otomatis gitu. Misalnya ya banyak organisasi yang begitu, mungkin tidak perlu saya contohkan, tapi banyak sekali, katakanlah misalnya Nahdlatul Ulama mungkin anggota. Kita juga misalnya, sekarang kan kita mengklaim sebagai Ikatan Alumni Inggris, yang mana anggotanya, which is potensial anggota sebenarnya adalah sekitar 20.000, 22.000 dan seterusnya, banyak sekali. Namun yang real terdaftar kan hingga saat ini, yang saat ini didaftar kembali, atau yang paling tidak mendaftarkan untuk RUA ataupun Kongres ataupun Mubes yang sekarang itu sekitar 600-an. Tapi itu kan ya hanya mendaftar begitu saja, tidak punya ikatan apa-apa, dia tidak punya membayar fee dan seterusnya. Jadi bersifat lebih kepada sebenarnya adalah claim membership. Nah, yang begitu biasanya adalah lebih cocok kepada yang seperti ini, Munas, Mubes, ya Kongres gitu, ketimbang yang rapat umum gitu. Itu secara general saja, tidak ada aturan baku di situ. Dan itu juga yang Bang Lutfi kemarin sebagai katakanlah mungkin yang orang sangat paham di bidang hukum memberi penjelasan tentang hal ini. Begitu juga tentang Pak Presiden misalnya, itu juga hanya sifatnya terasa modern aja gitu, dan sangat seperti contoh organisasi internasional yang lain gitu. Saya kira mungkin sementara sih mungkin begitu pembukaannya. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat lain dari senior yang mungkin lebih paham tentang hal ini, monggo. Tapi intinya adalah perubahan yang sekarang ini kita menuju pada mengganti kata-kata RUA menjadi Kongres, kemudian ketua umum menjadi presiden. Itu dulu. Saya boleh, Mas Mahdi? Silakan. Mas Mahdi, saya boleh berikan masukan? Silakan, halo, Mas Mahdi? Silakan. Mas Mahdi, ya. Saya mohon maaf, saya minta duluan ini karena saya sebentar lagi mau jalan ke airport. Gini, saya hanya satu ya usulan saya ya yang kemarin sudah saya sampaikan waktu acara kampanye ya. Jadi mengenai pemilihan pada saat RUA itu kan di situ memang di dalam anggaran dasar yaitu satu RUA itu boleh menggantikan boleh mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan yang kedua adalah memilih tadi presiden itu atau ketua. Halo? Halo? Kedengeran nggak? Kedengeran, Mas. Ya. Itu ada ini kayaknya yang lainnya mungkin ini dulu di. Ya, ini udah saya coba. Nah, jadi to the point aja. Saya kemarin mengusulkan ya, walaupun kemarin ada RT ini draftnya sudah disetujui sebenarnya. Saya mengusulkan bahwa pada saat RUA itu tidak lagi memilih ketua atau presiden saja, tetapi kita ganti dengan memilih formatur ya. Nah, nanti kata-katanya bisa diubah gimana ya. Jadi itu saja. Jadi pada saat pada saat RUA itu satu mengubah anggaran dasar, dan yang kedua adalah memilih formatur ketua. Jadi nah, terus kemudian nanti berikutnya formatur itu dipilih 5 orang. Karena formatur itu memang harus ganjil ya. Kalau 3 terlalu sedikit, mungkin 7 terlalu banyak, mungkin 5. Nah, dari 5 ini itu 1 adalah mewakili pengurus lama ya. Yang kemudian yang 4 dipilih langsung dari anggota yang mencalonkan diri ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya kemarin ada pertanyaan apa kalau sudah formatur terus kemudian nggak perlu ada pemilihan, ya tetap ada. Nah, ini dalam hal calon formatur yang 4 itu ternyata lebih dari 4 ya. Misalnya katakanlah yang mendaftar ada 10, maka akan dilakukan pemilihan sehingga mendapatkan 4 terbesar gitu loh. Nah, kemudian untuk ketua itu dipersilahkan di antara formatur terpilih itu melakukan perundingan musyawarah mufakat untuk menetapkan ketuanya. Akan tetapi kalau tidak terjadi mufakat, maka bisa dilakukan melalui pemilihan lagi gitu loh.
Jadi itu usulan saya. Jadi tetap dilakukan pemilihan apabila tidak ada keputusan untuk memilih dari 5 itu ya untuk menetapkan ketuanya. Itu usulan saya, hanya itu saja Pak Mas Fahdi. Terima kasih Bang Arya. Saya kira mungkin Bang Sida lebih tepat karena sebagai panitia untuk acara Ruwa ini The Whole ini, saya hanya di ADRT, jadi saya akan fokus ngurusin ADRT saya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih usulannya Mas Arya ya. Kalau saya sih melihatnya begini, kalau boleh dibalik gitu loh. Jadi tetap, kan ini kita sudah ada proses yang cukup panjang selama berapa bulan. Ada 4 calon nih. Jadi kandidat ini harus kita hormati semuanya. Jadi mereka dan sudah diketahui kan pada tanggal 11 yang lalu bahwa inilah 4 calon yang akan dipilih oleh anggota yang ikut Ruwa nanti. Dan kita udah sepakat bahwa one man, one vote nih, atau one person, one vote ya, tanpa menginikan gender. Nah, jadi menurut saya sih kalau kita berbicara formatur, itu bisa dibuat formatur setelah ketua terpilih itu ada ketua yang terpilih, nah dialah yang membuat gitu loh. Siapa yang akan masuk di situ, 3 yang lainnya tentunya bisa masuk di situ. Bahwa terus nanti ada usulan lain, nah itu setelahnya gitu loh. Nah itu saya pikir sih nggak perlu disahkan oleh Ruwa dalam konteks formaturnya tersebut gitu loh. Karena yang kita sudah sepakati sejak awal ini kan pemilihan ketuanya. Nah ini yang memang kalau mau diubah nantinya, bahwa kita ingin mencoba merangkul semuanya, dan itu adalah ide yang baik, namun perangkulannya itu dilakukan setelah ada pemilihan. Kalau itu sih dari saya gitu loh, makanya kita bikin pertemuan ini untuk bisa kita sepakati juga bersama gitu loh. Dan ini kan kalau kita lihat dari dulu, ADART-nya sudah ada gitu loh pemilihan, tetapi pemilihan itu sendiri pun akhirnya dilakukan melalui tanda kutip ya, dorongan dari siapa yang apa namanya, kelompok yang mendorong itulah gitu loh. Dan itu kan yang terjadi selama 5 ketua yang lalu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi di situ, komitmen dari masing-masing orang yang terpilih itu nyaris kalau boleh dibilang rendah, saya katakan rendah. Kenapa? Karena mereka dipilih bukan melalui satu proses, tapi dipilih melalui atau didorong oleh hanya sekelompok orang. Nah ini yang menurut saya sih kalau ke depannya formaturnya itu dia dibentuk oleh si ketua terpilih, itu menurut saya. Tapi mari kita diskusikan. Terima kasih. Boleh saya komentar lagi Mas Fahdi? Iya, silakan. Oh, saya izin. Oke. Ya, oke. Baik, saya paham apa yang disampaikan oleh Bang Sida ya. Tapi yang saya usulkan ini kan bukan untuk keperluan hanya untuk Ruwa yang besok ini tanggal 25 ya. Yang saya usulkan ini sebenarnya untuk anggaran dasar, Mas Fahdi. Jadi saya bicara ke depan, yang jauh ke depan setelah yang tanggal 25 ini. Jadi menurut saya, ya satu pertama, memang beda antara memilih ketua dengan memilih formatur. Jadi kalau tadi yang Bang Sida sampaikan itu tetap intinya memilih ketua. Jadi kalau sudah ketua terus kemudian memilih formatur itu nggak lazim. Ya kalau sudah ada ketua ya tinggal dia milih menyusun susunan kepengurusan aja gitu. Kalau formatur itu memang ditetapkan oleh anggota melalui kongres atau Ruwa, jadi bukan oleh ketua. Itu satu. Jadi kemudian yang mengenai yang sudah diproses yang sudah berjalan ya. Nah, saya usulkan begini saja. Kalau memang ini menurut Bang Sida ini sudah berjalan ya silakan aja untuk yang sekarang dengan cara yang menurut Bang Sida sesuai dengan anggaran dasar yang lama. Nah, kita kan bicara anggaran dasar yang akan datang. Oleh karena itu tetap menurut saya dalam rancangan anggaran dasar yang baru ini ya. Nah, itu boleh saja nanti disahkan pada saat Ruwa nanti ya.
tetapi pemberlakuannya mungkin yang next pemilihan tidak diberlakukan sekarang, gitu loh. Jadi itu tergantung kesepakatan kita. Silakan aja. Jadi RUA yang sekarang misalnya tetap menggunakan anggaran dasar lama karena itu memang kesepakatan yang sudah ada. Nah, untuk anggaran dasar yang baru, yang perubahan yang tadi disebutkan Mas Fahdi, ya kita ubah semaksimal kita aja. Udah, menurut saya ubah saja. Jadi pemilihan yang berikutnya itu tidak memilih lagi ketua, tetapi memilih formatur. Nah, formatur itu memang harus dipilih pada saat kongres, pada saat kongres dipilih oleh anggota. Jadi itu usulan saya. Jadi tadi yang usulan saya itu mekanismenya seperti itu ya, tolong diusulkan dimasukkan dalam anggaran dasar, tapi pemberlakuannya untuk yang next pemilihan. Itu aja Bang Sida. Oke, kalau gitu, jadi ini untuk masukan ke depan, memang masih tetap ada 2 pilihan lagi, seandainya tidak memilih langsung presidennya, itu bisa ada 2 hal lagi. Satu adalah pemilihan formatur, yang mana bisa berisi 3 atau 5, atau berapa, atau pemilihan ketua formatur. Lalu kemudian ketua formatur memilih misalnya di RUA itu 3 atau apa, lalu kemudian menjadi agenda disahkan di RUA. Bisa ada beberapa cara di organisasi-organisasi yang lain. Itu terserah kita juga sebenarnya. Boleh saya kasih masukan juga, Mas Wahdi? Ya, monggo Mas. Jadi pertama, kita ya ini masih kecil, itu nomor 1 ya. Jadi kalau melihat dari jumlah yang mendaftar ke RUA ini per hari ini kan cuma 600-an, ya, dikit banget. Dari sekitar 22.000 lulusan Inggris yang terdeteksi di LinkedIn. Itu belum termasuk yang nggak masuk di LinkedIn ya, tapi yang di LinkedIn aja 22.000 gitu, kita baru 600 gitu. Jadi per hari ini kita kecil, itu de facto ya, bukan merekayasa mengira-ngira, bukan, ini de facto, kita masih kecil. Yang aktif ya cuma kita doang juga begitu ya. Yang ini kita ingin meninggalkan yang kayak begini, kita ingin ini menjadi besar. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjadi besar? Itu pertanyaan paling penting tuh. Kita tidak ingin dalam kondisi kecil udah terus nggak jadi gitu terakhirnya seperti yang sudah begitu ya. Kita udah belajar dari beberapa kepengurusan yang kemarin dengan kasusnya masing-masing ya. Intinya adalah kesalahan dalam leadership. Nah, jadi di sini kita ini sebetulnya sedang memilih Pak Jokowi. Kita memilih Pak Jokowi yang nanti setelah terpilih, beliau diharapkan juga merangkul yang lain, tapi dalam skema yang beliau bikin, begitu. Jangan sampai nanti ada pemimpin lalu dia heboh dengan formaturnya, heboh dengan ini. Jadi masih kecil tapi udah heboh begitu, nggak kemana-mana, akhirnya kayak sudah ini kita udah belajar dengan sakit ya. Jadi kita ini ingin ini solid. Seorang leader itu hanya akan perform kalau timnya kompak, bukan tim yang sibuk heboh gitu, bukan, tapi tim yang kompak. Nanti tim inti itu akan melebarkannya sesuai dengan arahan RT, dia merangkul semuanya, itu akan terjadi. Setelah besar, setelah kita punya anggota misalnya 5.000, 10.000 aktif, kita akan mengenalkan sistem itu yang lebih besar lagi, itu kongres tadi udah dijaga sama Pak Lutfi kemarin, dari sistem kedaerahan, sistem keterwakilan, apa nggak jadi masalah. Tapi dalam kondisi sekarang ini kita butuh ketua terpilih yang dia tuh perform dan execute. Nah ini yang dikejar dulu. Gitu. Tapi bagaimana dengan yang tim lainnya? Itu tugas ketua untuk merangkul. Sebetulnya begitu. Jadi kita ini kecil banget dan harus tahu bahwa kita kecil. Sehingga kita harus punya tim yang solid yang akan mendeliver menjadi besar. Dan satu merangkul tugas dia. Nanti yang akan datang, oke, kita bikin sistem yang lebih dalam federasi lah, apa. Jadi masalah. Seperti kayak Kadin ya, kita udah tahu lah semuanya. Itu aja dari saya. Oke. Dan mungkin sebagai tambahan dari itu, kalau kita berawal dari situ, draft yang sekarang itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi penguat, memilih satu leader yang kemudian kuat, lalu kemudian ditambah dengan satu hal lagi yang topiknya kita diskusikan sekarang, yaitu penguatan Dewan Penasehat. Yang semula kemarin kita masih mengadopsi AD/ART yang lama, yang mana Dewan Penasehat itu ditunjuk oleh pengurus terpilih. Nah, kali ini kita pengen Dewan Penasehat itu ditetapkan, paling tidak adalah ini yang formatur, kita pengen coba dalam bentuk formatur, mungkin 3 orang formatur, sekaligus ketua formatur, kita tunjuk, kita minta nanti di kongres ini. Nah, itu
independensinya karena ditunjuk di Kongres, maka dia akan menjadi independen dan menjadi kuat sekali, menjadi penyeimbang dalam artian sebagai advisory board kepada Dewan Eksekutif. Mungkin ini saja sudah akan cukup untuk saya kira untuk kondisi sekarang yang katakan kalau Mas Irwan bilang membership-nya masih sedikit, tapi cukup untuk menjadi penggerak supaya menjadi besar. Jadi siapapun yang akan menjadi eksekutif nanti itu tidak akan sendiri, akan disupport oleh lembaga baru ataupun fungsi baru dari Dewan Penasehat yang completely sedikit boleh dibilang lebih kuat dan independen karena dipilih di RUA juga. Mungkin begitu, dan ini bisa menjadi tempat, dan Dewan Penasehat tidak lagi digambarkan sebagai sleeping partner seperti dulu mungkin yang tidak punya banyak peran. Di sini akan mempunyai peran yang cukup strategis, misalnya 6 bulan sekali melakukan rapat, evaluasi dan seterusnya. Nanti saya coba di sini nah ini diantaranya mempunyai fungsi check dan balance, mempunyai fungsi advisory, mempunyai fungsi pertimbangan kayak Dewan Pertimbangan gitu. Jika terjadi perselisihan sesama Dewan Eksekutif misalnya atau pengurus yang lain atau hal-hal yang lain, dan juga fungsi pengayom. Jadi banyak fungsi yang kita perlu perkuat di sini supaya menjadi benar-benar menjadi partner di Dewan Eksekutif. Dan disinilah mungkin posisi-posisi yang kita harapkan para senior mungkin dan juga para anggota yang sudah sangat berpengalaman bisa masuk di sini menjadi partner yang baik di Dewan Eksekutif. Jadi kita nanti tidak bisa dengan melihat ini tidak perlu lagi fokus kepada bahwa IABA itu hanya Dewan Eksekutif, yang lainnya hanya ikut. Sekarang akan ada dua fungsi, dua struktur organisasi pokok di sini. Mungkin di sini perlu justru penting juga kita diskusikan di sini. Dalam bayangan sementara, Dewan Penasehat ini akan besar, akan diisi oleh 10 orang bahkan lebih, dipimpin oleh satu ketua, kemudian nanti ada satu sekretaris, lalu kemudian ada anggota. Dan anggotanya itu ada anggota penasehat umum, lalu kemudian ada penasehat khusus, yang di dalamnya bisa penasehat khusus bidang hukum, bidang bisnis, bidang komunikasi, misalnya bidang strategi organisasi, atau hal-hal lain yang lebih high level misalnya. Dan kemudian siapa orang-orang yang di sini? Di antaranya para mantan ketua atau presiden itu automatically menjadi anggota Dewan Penasehat, meskipun sebaiknya tidak menjadi ketua. Jadi menjadi katakanlah para mantan ketua ataupun presiden itu menjadi permanen member dari advisory board ini dalam rangka menjaga keberlangsungan, karena beliau-beliau inilah yang tahu sejarah IABA dari awal dan seterusnya. Nah, kalau itu bersatu itu akan menjadi sesuatu hal yang bagus, ditambah dengan para penasihat lain yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Nah, ini akan menjadi partner dari Dewan Eksekutif. Itu salah satu cara penguatan di sini. Apakah dirasa ini cukup? Apakah masih tidak cukup tadi menurut Bang Arya tadi? Monggo yang lainnya. Boleh saya? Juda tuh raise hand. Bang Juda silakan. Ya, makasih Bang Sida, Bang Mahdi dan Bang Arya, Bang Munir dan kawan-kawan semua. Oh, ada Mas Irwan tadi. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Irwan tadi, bahwa organisasi ini apa yang ikut RUA tadi contohnya 624 mungkin ya, itu hanya sebagian kecil dari alumni UK secara keseluruhan, tadi mungkin 22.000 atau 20.000 dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya 600 ini tidak bisa mewakili seluruh aspirasi dari alumni UK, gitu kan? Nah, apakah pemilihan one man one vote gitu yang kemudian seperti yang di dalam ini itu sudah justified apa enggak ya? Karena kalau kita bicara dia tidak representatif, kan artinya ketua yang terpilih itu hanya dipilih oleh a small portion of population gitu kan? Itu kan
konsekuensinya seperti itu kan. Artinya apa? Artinya semakin tidak representatif, semakin kita harus bersifat kolegial, harus bersifat pendekatan musyawarah. Formatur tadi itu sebenarnya ada sebuah cara jalan tengah antara ekstrim di satu sisi musyawarah dan di sisi lain adalah voting. Jadi dia tetap ada voting, tetapi pembentukan ketuanya itu berdasarkan musyawarah dari orang-orang yang terpilih itu. Jadi justru saya berpikir jadi ini, saya dapat inspirasi dari Mas Irwan tadi gitu, bahwa apa justified ya kalau dia hanya dipilih oleh berapa 600 dari itu mungkin hanya 20% ya, kayak 20 sekitar 20% dari populasi gitu ya. Itu pun yang daftar, jangan-jangan yang milih nanti yang hadir jangan-jangan lebih kecil dari itu gitu. Nah ini saya khawatir seperti itu. 2,7%. Hah? 2,7%. 2,7 ya. 600 2,7 ya, saya pikiran 6.000. Hanya 2,7% gitu. Nah, artinya legitimasinya nggak kuat gitu. Dari presiden ini yang terpilih nggak kuat karena hanya dipilih oleh 3% tadi, 2,7%. Nah, apa nggak sebaiknya juga kita pikirkan seperti saran dari Mas Arya tadi ya, sehingga itu lebih lebih sebuah kompromi, sebuah musyawarah, artinya melibatkan semua kan ini. Kalau dia terpilih gitu ya, terpilih kan berarti dia single accountability-nya di dia nih semua. Seorang presiden yang terpilih ya accountability dari organisasi ini ada di dia, baik buruknya ada di dia gitu. Walaupun memang ada penasehat ini ya, tapi power dari penasehat kan ya boleh menasehati tapi belum tentu boleh harus diambil kan nasihat itu. Nah ini kita coba coba kita memang ini agak last minute, tapi saya kira kita perlu pikirkan gitu ya, terutama terkait dengan legitimasi. Saya khawatir justru dengan legitimasi yang rendah, efektivitasnya juga nggak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya boleh angkat tangan? Silakan Pak Presiden. Terima kasih Mas Yuda, satu masukan yang bagus sekali, dan itu adalah fakta ya, bahwa memang kalau saya lihat sejak tahun 90-an, saya masih punya direktorinya, itu hanya ada 100-an lah, 130 atau 140-an, saya lupa, tapi ada 100-an. Padahal kalau tahun 90 kita kurangin itu ya adalah 2000-an sih masih ada lah, bahkan mungkin lebih. Namun sejak tahun 90 sampai terakhir pemilihan itu betul sekali legitimasinya itu hanya ada di beberapa sosok. Ya, saya katakan hanya beberapa sosok. Kenapa? Karena memang waktu sejak awal itu tidak ada yang mau maju menjadi ketua. Jadi memang kalau kita lihat legitimasinya itu hanya didorong oleh beberapa orang. Udah, lo aja deh yang jadi, ntar gue bantuin. Dan itulah yang terjadi. Gitu. Dan kalau boleh, ini kalau Pak Hik nih kalau ada, ini Mas Hik, mungkin dia bisa cerita gitu loh, bagaimana proses pemilihannya. Dan sekarang, kalau tadi ada 600 orang yang ikut mungkin cuma 300, buat saya ini udah satu langkah yang jauh sekali berbeda sejak Yaba ini exist. Nah, apa yang terjadi? Justru yang
paling penting di sini saya melihat adalah untuk apa sih kita bentuk IABA? Apa yang saya dapat dari teman-teman yang tahun 90-an, di awal 2000-an, lebih kepada ya kita pengen senang-senang aja, gitu lah. Nah sekarang ini saya melihat ada banyak perubahan yang sangat mendasar, dan dari teman-teman yang jauh lebih muda, tapi tidak berarti kurang kompeten, kompetensinya pada tinggi-tinggi semua. Ini ada perubahan memang di sini. Nah, mari kita coba dulu ya apa yang terjadi sekarang. Karena jangan sampai apa yang sudah kita lakukan kemarin mendapatkan 4 calon dan semuanya ini dari lubuk hatinya yang terdalam, ini kita berharap ini adalah komitmen nanti yang akan diberikan. Sedangkan kalau orang didorong, itu komitmennya itu dari luar gitu loh. Nah ini yang ada perubahan sangat besar kalau saya lihat. Jadi mudah-mudahan, makanya saya selalu berterima kasih kepada keempat calon, 4 kandidat yang sudah mau menjadi calon presiden nanti. Nah, usulannya tadi diimbangi dengan adanya dewan yang bisa memberikan nasihat. Betul, memang hanya penasehat, tetapi minimal ada komunikasi. Kalau sekarang ini terus terang sampai kemarin yang saya lihat, ya sudah. Dan kalau boleh saya jujur juga, ide untuk membuat RUA ini sudah hampir 2 tahun yang lalu. Namun, alhamdulillah, Mas Hik akhirnya membentuklah panitia di bulan April, Mei kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah jadi kalau saya sih melihatnya memang ini satu proses, dan proses yang cukup panjang ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pelajaran, dan semoga sih kalau saya melihatnya, nah ada di sini kan ada siapa namanya our lawyer yang sangat berbaik hati, Mas Lutfi ini yang tahu persis apa yang terjadi dari dulu, dan kalau dilihat bagaimana cara ADART itu dibuat, itu hanya dia lagi mungkin hanya 3 orang atau 4 orang di meja gitu. Ini kita ada berapa puluh orang dan udah 4 kali ini kita ngumpul di sini. Nah jadi saya pikir sih memang kalau memang ini adalah sebuah proses, jadi besok kita jadikan pemilihan sesuai dengan yang kita sudah sepakati bersama. Yang menurut saya paling besar tantangannya adalah prosesnya. Bagaimana ini bisa diikuti oleh sebanyak mungkin teman-teman yang ada. Jadi itu dari saya, semoga senang bener nih kita bisa berbicara kayak begini terbuka berkali-kali bersekian bulan untuk berpikir untuk IABA. Jadi saya sekali lagi terima kasih sama teman-teman semua yang sudah memberikan banyak sekali pemikiran dan tenaga untuk kemajuan IABA ini yang milik kita bersama. Itu ada, kalau tim deputy itu siapa ya kalau boleh tahu? Bang Basilio. Wah, boleh diganti Mas namanya, jadi nggak jelas soalnya tadi adanya namanya tim deputy maritim, kirain ada stafnya Mas Basilio. Silakan loh Mas Mahdi, itu saya serahkan kembali. Thank you so much. Terima kasih Bang Sida. Silakan Bang Basilio ya. Ini. Sorry sebentar, ganti nama dulu. Oke. Sebentar. Baik. Nggak bagus sinyalnya. Baik, selamat sore abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua. Saya ada beberapa hal yang saya sudah tulis di chat sebenarnya ya. Tulis chat, langsung to the point aja. Jadi yang pertama itu terkait dengan struktur organisasi.
saya mengusulkan kalau bisa ditambahkan ada pengurus yang tadinya ada pengurus cabang ya, pengurus cabang itu diganti dengan pengurus provinsi, lalu ada pengurus kabupaten kota, lalu yang pengurus perwakilan yang sudah ada itu mungkin saya usulkan diperjelas saja, jadi pengurus perwakilan universitas. Lalu kalau kita pernah berpikir bahwa ada juga yang di luar negeri, nah bisa kita buka lagi satu yang mengenai pengurus chapter ya, luar negeri. Nah lalu masing-masing dari pengurus yang kita sepakati ini dijabarkan. Karena saya lihat di pasal yang sama penjabarannya sepertinya kurang mengikuti urutan yang disebutkan di atas sebelumnya. Lalu di pasal 4 itu menurut saya tidak perlu ada karena kewenangan itu sudah ada di tangan pengurus. Nanti tinggal pengurus itu kita berikan kewenangan dia untuk apa aja, mewakili organisasi, lalu dan lain-lain. Lalu misalnya nanti di pasal 4 itu kita juga ada misalnya pengawas, nanti tinggal ditambahkan di situ tanggung jawab atau kewenangan dari pengawas itu apa. Jadi menurut saya pasal 4 ini bukan kewenangan organisasi, tetapi kewenangan dari pengurusnya. Ya. Saya nggak tahu kalau organisasi itu punya kewenangan kira-kira seperti apa, tapi kalau mungkin lebih tepatnya adalah kewenangan dari pengurusnya. Ya. Lalu yang di pasal 8, itu menurut saya juga tidak perlu, karena menjadi tugas dari pengawas. Katakanlah di susunan anggota memang belum kelihatan ada pengawas, ya. Dan mungkin perlu ada pengawas, maka tugas-tugas yang ada tugas-tugas yang ada di pengawas itu, tugas-tugas di pasal 8 itu mungkin lebih tepat dijadikan tugas dari pengawas. Ya. Lalu berikutnya untuk ada lagi di mana nih? Pasal 12 ayat 2 menjabarkan bentuk-bentuk dari organisasi yang diatur dalam pasal 12 ayat 1. Itu masih ada kaitan sama yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi saya lihat di situ penjabarannya masih kurang bagus. Lalu di pasal 12 ayat 4 itu tiba-tiba muncul penasehat. Padahal penasehat itu sebelumnya tidak muncul. Nah, kok tiba-tiba muncul penasehat di situ. Lalu di pasal 5 muncul eksekutif. Eksekutif sebelumnya sepertinya belum muncul. Nah, itu malah di situ muncul eksekutif. Ya. Nah, lalu apalagi? Ya, saya kira cuma ini kira-kira beberapa hal yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Terima kasih Bang Basilio masukannya. Meskipun sepertinya draft yang digunakan itu draft yang lebih lama, tapi poin-poinnya sudah masuk semua. Nanti ini menjadi pertimbangan untuk di ini. Dan sebagian besar dari itu sebenarnya sudah diperbaiki di draft yang terbaru. Tapi terima kasih Bang Basilio. Nanti kalau ada hal lain nanti kita akan coba untuk kontak langsung. Oke, Mas Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau nambahin yang dari tulisanku tadi yang di chat. Satu mengenai organisasi independen. Itu contohnya seperti apa ya? Atau mungkin saya tadi kelewat ya. Karena itu sebetulnya sama bisa masuk ke perwakilan berdasarkan interest. Misalnya kita tadi ada, kalau yang sekarang ini ada yang senangnya human capital, ada yang interest di SDG, atau ada yang interest di masak-memasak gitu kan, organisasi independen. Apakah di situ atau bisa aja masuk ke perwakilan aja? Itu satu. Kedua, tambahan yang tadi masukan dari Mas Basilio gitu kan, kalau yang untuk internasional mungkin bisa masuk ke perwakilan atau yang lain, jadi bisa lebih simpel aja sih. Nanti bisa biar pengurus yang menentukan lagi apakah untuk perwakilan itu ada minimum anggotanya, terus logo yang dipakai seperti apa gitu kan.
Itu aja Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri. Ya, yang tentang independen ini sedikit berbeda. Jadi kalau yang ini kan ada beberapa ini. Satu adalah kesekretariatan hal lain, itu kemudian pasal 19 kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan ini sebenarnya hanya sebuah kelompok aja seperti klub sepeda, klub jalan kaki dan lain-lain. Dia sebuah kelompok aja yang mungkin nanti dikoordinir oleh masing-masing kepala bidangnya, misalnya olahraga, nanti ada koordinasi dengan bidang keolahragaan, tetapi dia bukan merupakan organisasi yang independen yang mempunyai ADART, bahkan di akte notariskan dan lain-lain. Nah, organisasi independen ini benar-benar sebagai bisa saja organisasi yang completely different. Ini kalau mungkin walaupun tidak boleh sama karena kita bukan partai. Kalau partai itu kan ada organisasi sayap-sayapnya, organisasi pemuda, organisasi dan lain-lain misalnya. Nah ini adalah kira-kira seperti itu. Misalnya nggak tahu apa, tapi bisa saja ada anak-anak muda yang berkumpul membuat yang IABA misalnya, yang punya aktivitas tertentu atau apa, lalu kemudian punya anggaran dasar sendiri, boleh-boleh aja. Lalu di anggaran dasar itu dia merujuk kepada IABA bahwa segala aktivitasnya katakanlah berkonsultasi atau tunduk terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga IABA. Nah, yang seperti itu misalnya. Gitu. Jadi atas inisiatif mereka sendiri, tetapi mereka tunduk kepada IABA. Itu yang dimaksud organisasi independen ini. Berafiliasi kepada mereka. Tentang yang perwakilan, ya memang setuju. Ini juga menjawab yang Bang Basilio tadi. Saat ini memang masih terputus kepada disebut, kalau yang ada Rama disebut daerah, yang sekarang disebut cabang. Kenapa cabang? Karena itu tadi posisinya sebenarnya hanya berada di tingkat provinsi, yang tadi boleh saja diganti seperti provinsi ketika suatu saat nanti ada di kabupaten barangkali, walaupun sekarang belum terpikirkan itu, karena provinsi saja mungkin akan masih dalam waktu beberapa tahun ke depan masih akan belum tentu akan semua. Nah, alasan disebut sebagai pengurus cabang itu sehingga memberikan flexibility. Ketika hanya cukup cabang tersebut dibuat di provinsi, maka di provinsi saja. Tapi ketika suatu saat nanti mungkin sudah lebih besar lagi, bisa saja cabangnya tersebut adalah berada di tingkat kabupaten. Itu sebenarnya sih, itu yang ada di ADART sekarang. Jadi membuat flexibility, tidak seperti terlalu banyak ada tingkat wilayah, tingkat daerah, tingkat cabang, misalnya contoh organisasi lain. Ini cuma satu aja, tingkat cabang. Yang mana pemikiran kita sih cabang ini provinsi saat ini. Itu seandainya nanti suatu saat cabang itu adalah kabupaten ya bisa saja. Nah itu, jadi for the reason of simplification sebenarnya. Lalu perwakilan, cabang garis miring perwakilan. Nah perwakilannya pun belum bisa didefinisikan sekarang apa yang dimaksud perwakilan. Nah, cuman itu untuk mewakili saja seandainya tahu-tahu nih ada kelompok yang walaupun di Indonesia atau di mana yang sama-sama lulus dari LSI misalnya lalu membuat hal tersebut, atau yang sama-sama chevening awardee membentuk organisasi tersebut dan mau berafiliasi dengan IABA. Nah, maka itulah yang disebut perwakilan tadi. Gitu. Saya kira mungkin itu yang kemudian ada juga perwakilan tadi tidak didefinisikan saat ini secara lebih spesifik karena untuk memberikan flexibility. Misalnya ada alumni yang berkumpul di Australia sana, lalu dia juga pengen berafiliasi dan berkoordinasi dengan kita di bawah IABA. Gimana bentuknya? Ya sudah perwakilan saja, perwakilan Australia. Jadi fleksibel apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri ketika dia perwakilan. Dan dia masih minimal sekali, yang penting ada ketua, sekretaris, sudah cukup. Suatu saat mungkin ketika ditentukan oleh pengurus, dan pengurus mengambil keputusan, karena partisipasinya sudah banyak, maka mubes yang akan datang dibatasi misalnya. Mubes yang akan datang, pengambilan keputusan melalui perwakilan. Cabang diberikan 5 suara, lalu perwakilan yang disebut organisasi perwakilan tadi hanya 3 suara misalnya, dan perwakilan anggotanya minimal 10 orang saja.
cabang minimal 20 orang misalnya, itu boleh-boleh saja nanti, dan itu fleksibilitas itu sudah ada di dalam ADART sekarang yang sepertinya sih belum terlalu perlu untuk didetilkan, nanti malah menjerat ataupun malah mengurangi fleksibilitas. Tapi apa yang disampaikan Bang Basilio tadi semuanya bagus, dan saya kira sebagian besar sudah ada di yang terbaru ini. Nanti yang belum nanti akan kita konsultasikan lagi dengan Bang Basilio dan Mas Ari, mudah-mudahan menjawab. Mas Ari masih ada tangan apa mau bicara lagi? Tidak. Enggak, cukup. Oke, terima kasih. Yang lain lagi atau kita kalau masih ada, monggo. Kalau tidak ada, kita akan mulai membahas tentang yang Dewan Penasehat ini. Tadi sudah saya sampaikan tadi tentang sedikit tentang penasehat ini, kita mau perkuat, jumlahnya bisa banyak, lalu wewenangnya juga bukan hanya sekedar itu, walaupun betul di dalamnya ada checks and balance, ada pengayoman, pertimbangan, tetap kita hanya menggunakan satu kata advisory ataupun penasehat. Itu dari awal sekali kita diskusikan bahwa keinginannya kan ini sebagai paguyuban, sehingga kata-kata yang seperti mengawasi itu kita hindari, karena ini kan harus bersama-sama, jadi lebih baik kata-kata menasehati. Itu dulu sudah sepakat, makanya kita lakukan itu, walaupun fungsi-fungsinya ada sedikit yang mengarah pada hal tersebut sebenarnya. Lalu Dewan Penasehat akan rapat setiap 6 bulan sekali untuk memberikan advice tadi dan seterusnya, evaluasi program kerja, perancangan, dan lain-lain. Lalu menghadiri rapat setahun sekali, yang setahun sekali ini adalah inisiasi dari Dewan Eksekutif, tapi kalau yang 6 bulan sekali itu adalah rapatnya Dewan Penasehat. Nah, yang terpenting sekarang mungkin ini, formatur Dewan Penasehat itu akan dipilih melalui Kongres juga ataupun RUA. Dan untuk akan dimulai dari yang sekarang ini. Saya kira supaya tidak terlalu nanti panjang lebar dan spirit musyawarah itu kita bawa. Mungkin untuk yang ini kita cukup aklamasi saja. Mungkin itu summary-nya. Apakah ada mohon saran atau apa? Dari Bang Lutfi tadi saya lihat ada. Atau yang lain. Silakan. Maaf, tambahin nanyain. Mas, silakan. Ya, untuk formatur Dewan Penasehat itu dipilih melalui RUA atau Kongres minus aklamasi. Apakah nanti semua anggota RUA itu memilih, ada pemilihan lagi, atau mungkin dari perwakilan kandidat yang memilih, gitu ya? Itu aja, Mas. Ya, ini yang mungkin boleh menjadi diskusi, tapi kalau pendapat saya mungkin cukup dengan aklamasi saja, kita mencalonkan seseorang yang kita anggap sangat mumpuni dan tepat sekali untuk kali ini. Saya kira begitu, 3 orang formatur, lalu 1 ketuanya, lalu kemudian untuk menentukan tim yang lainnya. Khususnya adalah tim untuk penasehat khusus tadi, misalnya bidang hukum akan menunjuk siapa, bidang bisnis, bidang komunikasi menunjuk siapa, dan bidang-bidang yang lain, ataupun yang seluas-luasnya kita serahkan kepada formatur. Mungkin kali ini sih 3 saja. Gitu, kita nanti siapapun yang akan memimpin sidang di sana nanti untuk mengusulkan, lalu kemudian bagaimana yang lainnya itu sepanjang tidak ada. Sorry, yang mute nih saya atau Mas Mahdi ya? Lag kelihatannya Mas Mahdi. Oh, oke. Kadang-kadang nggak pede ke sayanya. Mas Mahdi kayaknya terputus. Oke.
Mas Mahdi, are you still on? Halo? Wah, hilang deh. Nah, itu dia, sudah datang lagi. Waduh, mohon maaf, No problem. hilang. No problem. Connection problem. Jadi yang pakai video cuma kita berdua nih Mas Mahdi. Yang lain kayaknya nggak ada yang kelihatan. Oh, oke. Gitu. Mungkin ini juga jadi Nanti masalah. nggak bisa difoto nih. Karena pakai video ya. Oke. Mas Ari, tadi ada komen ya? Halo? Enggak. Nggak ada, oke. Saya lagi dengerin Mas Mahdi tapi keputus. Mas Mahdinya freeze. Ya, oke. Jadi mungkin yang aklamasi tadi. Jadi nanti saya kira untuk simplifikasi, siapapun yang jadi pimpinan sidang kongres nanti mengusulkan 3 nama yang kita anggap senior dan mumpuni untuk menjadi formatur Dewan Penasihat ini, yang kemudian beliau-beliau ini akan menentukan siapa-siapa pendamping penasihat tersebut sesuai bidang-bidang yang akan dibutuhkan untuk menguatkan dan membantu Dewan Eksekutif. Saya kira mungkin itu nanti caranya. Jadi aklamasi saja, kita mengusulkan ini. Apakah ada protes? Tidak ada, oke. Selesai. Lalu kemudian kita serahkan pada 3 formatur Dewan Penasihat tersebut untuk membentuk timnya nanti, lalu membantu Dewan Eksekutif yang sudah terpilih untuk membantu juga jika diperlukan nasihatnya untuk menyusun kepengurusannya mereka. Tetapi khususnya sebenarnya formatur ini adalah menyusun kepengurusannya sendiri, kepengurusan Dewan Penasihat sendiri. Mungkin begitu nanti prosedurnya. Dan kedepannya juga akan dilakukan hal yang sama. Kedepannya, jadi ini adalah kesempatan bagi seluruh anggota dan juga para senior dan para aktivis yang aktif di dalam organisasi untuk menyiapkan, katakanlah kita pengen ke depan nanti siapa yang mau masuk di Dewan Formatur misalnya. Ke depan, kita bicara ke depannya, itu sebaiknya sudah dibicarakan sebelum RUA tersebut. Jadi RUA-nya bisa lebih fokus kepada memilih presiden dan juga hal-hal lain ketimbang hanya ribut hanya untuk memilih formatur. Karena formatur Dewan Penasehat maksudnya. Ini kan hanya Dewan Penasehat anyway. Mungkin begitu. Saya tidak ingin terlalu panjang untuk diskusi kali ini karena memang hanya untuk 3 hal pokok tadi sebenarnya dan sudah diskusi sudah semuanya. Mohon jika ada tambahan lagi, masih ada beberapa waktu. Izin Mas Mahdi. Monggo Mas Ari. Tidak. Ini kan kalau memang nanti jadi voting, apakah bagaimana kalau kita coba untuk ada simulasi gitu, jadi supaya kita semua bisa nggak kaget dan tidak gagap seperti kemarin waktu tanggal 11 itu kan lumayan banyak yang agak ini ya trouble juga gitu. Jadi mungkin ada baiknya kalau mungkin kita coba simulasikan bagaimana teknisnya, terus peraturannya juga seperti itu. Terima kasih Bang Mahdi, Bang Cida. Saya langsung ya Mas Mahdi. Ya, Arif, terima kasih. Ini memang sudah menjadi pemikiran dan waktu kita memang juga tidak panjang. Tadi saya juga sudah bicara dengan Mas Yudi. Jadi panitia besok akan mencoba untuk membuatnya lebih kokoh dulu ya. Sebelum kita simulasikan kepada yang banyak nih. Jadi nanti ada kayak semacam gladi kotor, baru gladi resik gitu loh.
Jadi ini yang ingin kita lakukan agar memang prosesnya tadi nggak gagap. Makanya apa yang sedang dilakukan ini adalah panitia mencari akses di mana internet itu tidak putus lah. Artinya punya keberlimpahan network yang bisa digunakan oleh panitia untuk bisa dijadikan sebagai base dari host dan co-host. Nah, saya juga berharap para calon ketua, para kandidat ini juga sudah bisa mendapatkan tempat di mana akses internetnya itu juga kuat gitu loh. Jadi apakah nanti ada di kantor mungkin atau di satu tempat yang punya kapasitas internetnya cukup. Jadi ini yang memang menjadi tantangan terbesar buat kita semua. Dan yang kedua adalah yang sedang kita lakukan oleh panitia ini adalah memverifikasi dari 600-an nama yang ada di sudah masuk di Google Form dan sudah ada di dalam website untuk bisa kita verifikasi. Dan akses untuk masuk inilah yang sedang kita pikirkan untuk masuk ke Zoom-nya, sehingga nanti tidak lagi terjadi yang masuk itu kita nggak kenal gitu loh. Jadi makanya tugas yang berat sekarang ini dari beberapa teman adalah membuat verifikasi dari 600-an nama tersebut yang sebenarnya sudah dicicil beberapa waktu yang lalu, dan ini yang kita akan coba untuk disimulasikan kalau tadi istilahnya Mas Arief di dalam gladi kotor dan gladi bersih nanti. Waktunya kalau yang buat panitia itu besok kita akan lakukan. Tetapi gladi kotor untuk yang lebih besar dan gladi bersihnya itu kita belum tentukan karena besok kita mau coba tes semua yang ada. Itu dulu aja Mas. Terima kasih banyak Mas Arief. Mas Yudi, ada masukan lain? Jadi nanti key yang akan menggunakan voting itu kelihatannya kan dua. Satu, pengesahan ADART yang mungkin itu cukup dengan waktu yang pendek saja, mungkin cukup dengan 2 menit gitu. Lalu jika masih tidak quorum ditambah lagi 2 menit, lalu cukup. Kalau itu kan hanya setuju tidak setuju saja. Sama ini Mas, laporan. Laporan juga perlu diterima atau tidak terima. Esensinya apa Bang Sida? Karena kalau yang seperti ini sebenarnya kalau menurut saya ya, pandangan saya dan juga kalau dari organisasi ini kan bersifat laporan pengurus ini kita sebut honorari kan. Mereka ini kan mengabdikan diri lalu kemudian bertanggung jawab, dia sampaikan pertanggungjawaban. Maka yang ada adalah hanya bersifat komentar dari kita dan catatan dari perwakilan, nanti bisa siapa saja, nanti kita cari mekanismenya. Lalu catatan tersebut menjadi menjadi lesson learn atau pertimbangan untuk pengurus ke depan. Jadi tidak ada kata-kata tidak diterima atau diterima, karena memang tidak ada apa-apa. Mereka ini adalah menyumbangkan sesuatu, maka harus kita terima dengan terima kasih. Namun ada catatan yang akan menjadi perbaikan, tolong ini menjadi lesson learn buat yang ke depan. Jadi mungkin itu mempermudah sedikit. Thank you. Artinya tidak perlu ada voting dan lain-lain. Thank you. Mas Yudi untuk saya setuju dengan Mas Mahdi mengenai laporan, bahwa laporan dari para ketua sebelumnya bukan terima atau tidak diterima, tapi kita terima. Karena kalau tidak diterima nanti tidak ada konsekuensi apa-apa. Impact-nya kan kalau tidak diterima pasti ada konsekuensinya. Sebaiknya memang karena dalam juga di ADART, ADART juga tidak sedang itu. Tapi kita benar jadi lesson learn aja buat next pengurus. Thank you. Oke. Boleh saya ada satu usulan saja? Silakan, Bang Arya. Ya, apakah tidak ada kemungkinan kita pada saat ini dilakukan hybrid, jadi ada yang bertemu offline dan online gitu?
Maksudnya para calon ketua umum bisa secara para offline calon gitu ya, di Mas satu tempat ya di Iya. satu tempat bertemu begitu. Yang bisa ya artinya yang bisa saja. Tapi saya harapkan sih semua calon ketua di satu tempat bersama-sama dan beberapa juga pengurus mungkin di satu tempat gitu loh. Oke. Dengan tetap Kalau menetapkan prokes. Oke, ini yang kemarin kita udah sepakati, Mas. Jadi kalau misalnya kita ngomong offline, karena kita akan nanti misalnya voting online, ini nanti malah makin banyak lagi kendala teknis yang akan kita hadapi. Tapi intinya adalah bahwa kalau memang ada yang mau bertemu, itu tidak ditutup kemungkinan. Tetapi kita tidak akan menyediakan tempatnya misalnya. Tadi saya sudah katakan, yang paling penting adalah akses terhadap internetnya kuat. Itu aja. Karena kalau kita bicara offline, bagaimana nanti ini votingnya? Kan gitu. Votingnya tetap online. Ya, ini artinya hanya kan, tempat bertemu saja di satu tempat. Tapi ya monggo votingnya aja. tetap online. Tapi saya nggak akan bilang ini hybrid. Kalau ada yang, jadi apa yang kami lakukan di panitia misalnya, kita sudah ada mendapatkan 2 tempat. Jadi ini adalah untuk host dan co-host. Sudah, itu aja. Tapi kalau misalnya para kandidat ingin berkumpul di satu tempat, semuanya di satu tempat, monggo aja. Nggak ada masalah sih. Ya. Ya, pada prinsipnya pemilihannya tetap online, tetapi untuk lebih ya ada sedikit supaya lebih suasana hangat gitu, jadi bertemu di satu tempat gitu. Nggak, tetapi jangan sampai nanti disalah tafsirkan gitu loh, Mas. Hybrid kan berarti kayaknya ada 2 pertemuan nih, ada yang bisa offline, ada yang bisa online. Padahal kan kita semuanya bikinnya online. Tapi kalau misalnya tadi ada para kandidat ingin berkumpul di satu tempat, saya dukung sekali gitu loh. Itu aja sih, jangan jadi terus terang nanti bebannya akan terlalu besar nih. Oke. Thank you. Oke, ini ada dari Bang Sony tetap memberikan kesempatan ketua sebelumnya. Iya, jadi tetap ada pertanggungjawaban, Bang. Jadi tetap ada forum pertanggungjawaban ketua sebelumnya, disampaikan 20 menit atau berapa nanti akan kita kasih ini. Itu saja. Terus kemudian tanggapan dari mungkin nanti kita akan bikin agendanya, apakah ada tanggapan 2 atau 3 dari siapa. Tapi intinya adalah apapun yang dilaporkan itu adalah iya terima kasih. Namun betul ada catatan gitu dari observer siapapun nanti, bisa saja dari ketua sekarang sama siapa misalnya independen yang lain, untuk menyampaikan bahwa yang kemarin itu masih terlalu seperti ini seperti itu, namun terima kasih ini dan itu, ini menjadi catatan, tolong lesson learn dipakai untuk yang ke depan. Gitu. Jadi tetap akan ada forumnya buat pengurus sebelumnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ini pertanyaan dari Mas Sony. Sorry, boleh. Ini, tapi jangan, kalau boleh jangan disebut sebagai laporan pertanggungjawaban, karena tadi kan kita sudah sepakat bahwa yang lalu adalah yang lalu, kita akan memulai sesuatu yang baru. Jadi mungkin hanya menceritakan aja, jadi menjadi lesson learn buat kita selama kepengurusannya seperti apa dan harapan ke depannya seperti apa. Jangan disebut sebagai pertanggungjawaban gitu. Kalau itu mandat dari anggaran dasar, Bang Sony. Jadi mandat bahwa itu adalah beliau dibeli mandat, walaupun sudah apapun itu, sekarang mempertanggungjawabkan supaya beliau juga dengan tenang, saya sudah bertanggung jawab ini, begitu. Ya, jadi itu adalah mandat dari anggaran ADART gitu ya. Oke. Anyway, oke. Saya cuman itu aja concern terhadap itu aja. Isinya tidak kita atur isinya. Iya. Karena semangatnya yang udah yang lalu kita akan coba memulai yang baru dengan lebih baik, lebih terstruktur. Ya. Nah, yang itu adalah keputusan dari yang akan memberikan tanggapan. Oke. Good. Thank you. Terima kasih. Oke. Boleh masukin lagi? Oh ya, silakan, Bang Ari. Ini kan kita untuk yang ADART kan udah sangat bagus sekali nih. Seperti yang dikatakan Mas Ida nih, yang pertama kita bisa mengumpulin semua, mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman yang sangat care mengenai IABA. Ini udah yang terakhir, dan sebaiknya ini udah diupdate lagi langsung ke web,
Dan untuk kita bisa mengetahui apakah nanti di tanggal 25-nya disetujui atau tidak disetujui, sudah ada kayak ada form tanggapan setuju atau tidak setuju, kalau tidak setuju kenapa gitu. Mungkin secara web, secara Google Form yang ada di web kita kali ya. Jasa Tot. Terima kasih. Ini untuk setuju yang apa ya Mas Adi? Setuju tidak setuju? Yang ADART. Oh, ADART. Jadi ADART. biar teman-teman kan effortnya sudah sangat besar nih. Sehingga pada saat di sana pada tanggal 25 kita udah kira-kira udah dapat feel-nya bahwa ini mostly setuju atau mostly tidak setuju gitu. Ya, sekarang formnya sudah ada. Kalau mau memberi masukan di sana sudah ada formnya kan. Tapi kalau ketika voting nanti tidak perlu kita minta masukan apapun, jadi just yes or no aja. Sehingga kalau tidak, kita seandainya tidak, maka akan menjadi bagian dari mandat Kongres atau RUA, yang salah satu mandatnya barangkali untuk meneruskan pembahasan ini oleh pengurus. Jadi pengurus punya waktu 3 tahun untuk memfinalisasi ini, lalu kemudian di kongres yang akan datang itu dibahas kembali. Mungkin gitu saja. Jadi yang berfungsi ataupun yang berlaku itu ADART lama kalau ini nggak disetujui. Oke, di formnya Mas Mahdi itu ada ya? Cuman yang sekarang ada ya. Ada sekarang ya. formnya ada. Jadi kalau di web udah ada ya Mas ya? Sudah ada di web. Jadi kalau sekarang diklik draft ADRT itu di situ langsung masukkan saran dan kenapa. Oke, tinggal sosialisasinya aja Mas. Kita perlu lakukan sosialisasi ke rekan-rekan. Ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Oke, semuanya apakah masih ada lagi? Untuk waktu Bang Mahdi nanti Bang Sida juga bagaimana? Jadi jam 10 itu mulai sampai jam berapanya itu gimana? Nah, belum ada rundown juga ya? Belum, rundown belum. Kan sekarang kita ngomongin ADART dulu nih. Jadi justru rundown itu nanti di acara gladi kotor dan gladi bersih nanti. Yang kalau istilahnya Mas Arief tadi, kita ada simulasi dari kegiatan tanggal 25. Baik, siap. Ya, memang betul ini kalau bisa rundown mungkin bisa kita segera setelah gladi kotor nanti karena barangkali saja belum tentu semua peserta itu bisa 100% hadir dari pagi sore barangkali ya. Untuk sekedar mencoba untuk ketika 2 footing paling penting, pengesahan anggaran dasar dan juga pemilihan ketua presiden itu sebanyak-banyak mungkin kita dapatkan orang. Itu mungkin kalau kita sudah punya waktu yang pas exactly atau mendekati itu dan bisa disampaikan pada seluruh anggota, mungkin itu bisa membantu. Oke, apakah ada lagi? Boleh. Bang Yuda, ya silakan. Terima kasih. Bang Sida, ini terkait dengan pemilihan ya. Kemarin saya kan di WA saya sampaikan kemungkinan untuk via email ya. Seperti layaknya di pemilihan presiden dimanapun lah, itu email itu sesuatu yang lazim gitu ya. Mungkin bisa aja misalnya katakanlah 2 hari gitu ya dikasih kesempatan untuk voting tapi tanpa dibuka dulu gitu, baru kemudian dihitung berbarengan pada saat pemilihan secara online gitu. Artinya apa? Sebenarnya kita kan ingin mengakomodir nih, jangan sampai kita mengeksklud by teknologi gitu kepada orang-orang yang memang tidak familiar atau mungkin tidak punya akses secara teknologi Zoom dan sebagainya kan. Itu apalagi kita tadi baru 2,7% tuh yang daftar. Artinya kalau kita membuka peluang-peluang lain untuk menjaring suara kan mestinya lebih baik.
Itu saja dari saya, dan email itu itu levelnya paling valid gitu ya, ya selain datang langsung di kotak suara, tetapi ini kan juga sama juga nih dengan virtual nih, levelnya lebih berendah. Tapi kalau email itu dengan ID itu sebenarnya sesuatu yang apalagi ID yang sudah terdaftar ya, itu nggak perlu kita ragukan lah dari sisi siapa yang mencoblos nanti gitu ya. Itu apa sudah dibahas ya di panitia ya. Makasih. Terima kasih Mas Yuda. Dan ini memang sudah menjadi bagian yang tadi saya katakan bahwa kita sudah menerima semua masukan-masukan. Makanya tadi saya dan Mas Yudi juga sudah berusaha untuk mencari jalan terbaik nih. Bagaimana caranya untuk kita bisa sebanyak-banyaknya mendapatkan akses dari seluruh alumni UK. Nah, memang tidak mudah juga. Jadi tadi kalau ada kata-kata bahwa kita tidak sama sekali tidak ingin menghilangkan kesempatan-kesempatan itu. Tapi kalau kembali lagi, kalau dijadikan email, betul yang muda-muda pasti punya email. Tapi yang tua itu biasanya emailnya itu dulu yang udah di kantor nih, bahkan mereka malah makin susah gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara tadi mengenai pendaftaran kan kita udah masukkan lewat WA. Nah, jadi ini akan kita bicarakan Mas Yuda. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ya kami akan lakukan atau tidak kami tidak lakukan. Tapi ini adalah salah satu yang secara teknis memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan sebagaimana tadi disarankan, misalnya 2 hari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini kan kita dari awal waktu itu sudah berbicara. Ini kan kita berbicara beberapa hari karena memang persiapan teknis inilah yang ingin kita perkuat. Jadi waktu tanggal 11 kemarin itu kan kita dibantu sama LSPR sehingga terjadi hiccup, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Tapi kembali lagi, terima kasih masukannya, Mas Yuda. Jadi apakah nanti kita akan nanti besok hari Minggu kami akan putuskan bagaimana cara yang terbaik nantinya. Mudah-mudahan itu bisa diterima karena memang ini awal dari sebuah proses yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kalau kita mau jujur, ini pertama kali nih ada 600 orang ikut memilih ya siapa yang ini, dan calonnya itu datang dari sekian bulan sebelumnya gitu loh. Jadi nggak ditunjuk 2 hari, 3 hari sebelum ruak tuh didorong gitu loh. Nah, ini satu proses yang mudah-mudahan lesson learn-nya bisa akan terjadi lebih baik lagi ke depan, sehingga IABA ke depan bisa lebih besar. Dan tadi dikatakan adanya ribuan yang dikatakan Mas Irwan, saya yakin itu ada di sana. Tapi database kita kan berapa Mas Yudi terakhir yang kita ada di dalam ini ada 2000-an ya. Seribuan. Halo Mas Yudi. Pak Sidarta, Bang Sida, saya tadi habis ngobrol dengan Direktur LPDP. Saya tanya LPDP yang ke Inggris itu berapa yang sudah jadi alumni, gitu saya tanya. Itu lebih dari 2.000, Pak. Oh iya, saya yakin banyak, Mas. Ya, artinya memang tapi 20.000 is possible. Exactly, saya nggak bilang itu salah, tapi kita nggak pernah tahu. Saya bahkan berpikirnya sebenarnya kalau dari tahun 60-an, itu 50.000 ada. Kenapa? Karena kita nggak pernah melakukan pendataan dengan baik. Karena justru disinilah nanti ke depannya, ini salah satu tugas besar ke depan untuk merangkul. Jadi proses ini mudah-mudahan bisa diterima dengan segala kekurangannya, dan kita nggak mungkin bisa mendatangkan berapa Mas Yudi yang ada di dalam database kita yang terakhir, yang gabungan dari awal sampai terakhir. Oh, nggak kedengeran suaranya ya. Mas Yudi nggak kedenger. Sampai 1.500. Nah, itu. 1.500 ya? Iya. 1.500. Itu ada yang di database itu ada 1.500, Mas.
Tapi yang merespon terhadap pendaftaran untuk RUA itu 600. Ya. Gitu. Jadi iya betul. Jadi memang kata kuncinya itu adalah daftar peserta. Jadi bukan daftar anggota. Jadi daftar peserta yang ikut ke dalam RUA itu memang baru 660-an atau ya memang cukup kecil representatifnya. Tapi itu yang akan menentukan suara terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, tinggal sekarang memang bagaimana cara semua pihak, baik dari panitia maupun juga calon-calon ketua, untuk memperbanyak daftar peserta RUA tersebut. Nah, kalau itu sudah diperbanyak, kita yang akan melakukan verifikasinya. Nah, verifikasi apakah betul ini adalah anggota IABA atau bukan, artinya berhak menjadi anggota IABA atau bukan. Nah, itu yang kita akan melakukan verifikasinya. Tetapi sebanyak mungkin mendapatkan peserta RUA itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu saja. Nah, yang selama ini sekarang ini baru 660 untuk di Google Form. Kalau yang di WA itu sekitar 30, berarti ya mungkin 600-700 lah, mungkin 700 peserta. Boleh saya potong dikit ya sebelum Mas Reda, ini Mas Reda angkat tangan. Kalau dalam RUA yang secara fisik kita pernah lakukan berkali-kali tentunya, ya Mas Yudi ikut tentunya udah lebih sekali kan, itu berapa kira-kira yang ikut di dalam RUA tersebut? Karena saya terus terang nggak pernah ikut. Dulu pernah, itu secara fisik, itu di hotel yang di Kuningan itu, hotel apa itu untuk, kalau nggak salah untuk memilih Pak Irnanda kalau nggak salah. Itu menurut, ini memang besar itu 1.000 orang. Di hotel apa itu yang di dekat perempatan Kuningan itu, Hotel Grand Melia kalau nggak salah ya. Ya, Grand Melia. Ya. Itu saya pernah ikut di situ, pernah milih secara fisik, itu sekitar 1.000 kalau nggak salah. Banyak memang. Banyak tuh Mas Yudi. Ya, mungkin Pak Ir mungkin bisa. Nah, ada Pak Ir nih, tolong nih Mas Ir. Baik Mas. Nah, sekarang saya nggak boleh bilang Pak sama Pak Sida ini. Mas. Waduh, kisah ini egaliter Mas. Jadi kita di IABA janganlah pakai Pak-Paan. Makasih. Bang Sida kelihatan lebih enak Bang deh. Bang Sida terima kasih nih. Dengan memimpin ini saya mendengarkan luar biasa sekali. Senior tapi yang mau mendengarkan dengan egaliter ke junior-juniornya lah. Dan membimbing, membina itu saya rasa satu yang luar biasa. Memang dulu pemilihan saya itu nggak 1 orang ya, ada calon lain sih. Yang datang juga 1000-an lebih ya. Cukup meriah. Tapi kan nggak ada PPKM dulu ya. Jadi ya temu kangen apa segala macam di situ semua lah. Dan betul-betul ya demokrasi sekali lah. Jadi more than 600 Bang Sida, 1.000 lebih. Jadi sangat ramai lah. Ya alhamdulillah teman-teman menyambutnya dengan baik dan saya tidak tahu setelah itu kan kita karena saya sudah berapa tahun, 6 tahun, saya bilang udah cukup waktunya karena saya sudah 6 tahun segera dipilih. Nah saya minta ada yang milih, nggak ada yang maju, ya udahlah. Profesor Hik aja ya, kita coba Profesor bersedia, terus kita buat pemilihan, aklamasi, beliau yang ditunjuk. Jadi memang yang waktu Prof Hik itu memang agak berbeda Bang Sida. Jadi tidak seperti zaman saya, sangat demokrasi sekali. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya koreksi sedikit. Ada satu yang sudah hebat waktu itu, tetapi turun lagi. Mudah-mudahan kita bisa naikin lagi. Silakan loh, Mas Mahdi, saya kembalikan. Itu Mas Reda udah ngangkat. Terima kasih Bang Sida, terima kasih. Oh, ada Mas Reda ya. Silakan Mas Reda. Selamat sore Mas Mahdi, Bang Sida, Pak Yudi. Mau ada 2 pertanyaan mengenai pemilihan. Yang pertama verifikasi. Dari 600 yang mendaftar nih Pak Yudi, berapa orang ya Pak yang telah terverifikasi dan statusnya bisa dilihat di mana ya? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi Pak Bang Sida bicara mengenai prospek kita memilih pakai WA. Itu memang benar ada kemungkinan ke sana.
atau WA itu? Sorry, saya nggak bilang pakai WA, Mas. Kita Oke. pakai WA waktu pendaftaran. Oke, Sorry. Bang, clarified. Oke, berarti yang satu pertanyaan aja. Thank you, Bang. Monggo, Pak Yudi. Kalau untuk verifikasi, ini prosesnya menurut apa itu komite apa ini namanya? Komite penyelenggara itu sudah sebagian. Nah, kalau ingin dilihat nanti sebetulnya harusnya bisa ditampilkan di apa itu di website. Tapi melihat apa itu melihat apa namanya itu jumlah peserta. Jumlah peserta itu kan sekitar 660-an. Nah, itu verifikasinya semestinya nggak terlalu sulit. Sehari 2 hari mungkin juga harusnya sih sudah sampai, sudah bisa. Tapi saya kurang tahu apa itu. Saya belum ngecek lagi ke komite penyelenggara. Mudah-mudahan nanti di komite penyelenggara sudah selesai semuanya. Dan itu kalau menurut saya sih nggak apa itu mungkin ya semuanya bisa masuk lah gitu. Karena itu saya lihat sih sepintas saya lihat cukup apa itu cukup eligible lah gitu, cukup apa itu data-datanya cukup bisa apa itu verified data-datanya. Nah, demikian. Tapi nanti saya mudah-mudahan sebelum apa itu pas gladi kotor kemudian 1-2 hari ini sudah verified semua data-datanya. Oke, iya, soalnya nggak ada keterangan verified atau nggak verified di website Pak Yudi. Itu aja. Oke. Ya, nanti saya cek dengan Mas Irwan nanti. Thank you Pak Yudi. Ya. Mas Yudi, maaf izin. Mungkin gimana kalau bisa di-share di di grup itunya data-data yang sudah terverified gitu ataupun yang sudah terdaftar gitu. Di grup mana ya? Boleh grup kandidat juga boleh atau supaya kita kan bisa ini juga bisa tahu gitu kan? Iya, sebetulnya sih kalau ingin secara umum memang di website itu harusnya sudah tampak gitu. Nanti saya coba apa itu mungkin mudah-mudahan Senin atau Selasa ini sudah terverifikasi semua. Karena kita kan masih ada sampai dengan tanggal 24 ya pendaftarannya. Jadi sampai dengan tanggal ini yang apa itu si Mas Irwan agak khawatir tuh mungkin jangan-jangan di akhir-akhir langsung bludak. Oh gitu. Pendaftarannya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini klarifikasi Pak, itu kalau di pengumuman yang disebar sama Mas Irwan, itu tanggal 23 September jam 23.59, bukan tanggal 24 Pak Yudi. Oh, mestinya tanggal 24 ya. Saya coba cek Mas Mahdi aja. 23 itu benar, karena harus ada waktu 1 hari, Mas Yudi. Oh gitu. Oh iya. Jadi 23, katakanlah 23.00 berarti jam 24 sebelum, jadi punya waktu 1 hari penuh untuk nggak boleh ada pendaftaran. Oh iya. Ya berarti benar itu 23 9. Ya. Ya mungkin Mas Irwan benar itu. Benar. Itu ya. Memang tujuannya. Ya. Oke. Apakah masih ada lagi? Terima kasih tadi dari Pak Irnanda tadi. Sedikit ini juga sedikit background tadi. Terima kasih informasinya. Kalau boleh dong Mas Irnanda, dari hasil, nah ini Mas Aditya mau tunjuk tangan dulu. Saya boleh sebentar ya Mas Aditya ya. Saya mau tanya aja, apakah dokumentasi tentang apa yang terjadi waktu pemilihan dulu ada disimpankah? Jadi supaya ini bisa kita jadikan sebagai arsip untuk bisa melihat nantinya. Karena terus terang ini salah satu kendala terbesar di IABA, itu yang namanya arsip nggak ketahuan ada di mana. Itu aja sih sebenarnya kalau boleh saya tanyakan. Terima kasih. Ada Bang Sida di tempatnya Mas Yudi itu lengkap. Mas Yudi nyimpen apa-apa rapi. Semua lengkap tuh. Ada ya semuanya Mas Yudi ya? Enggak, sebetulnya gini. Kalau pas pemilunya Pak Irnanda, saya nggak nyimpen karena saya waktu itu saya juga masih junior
dan hanya diikutkan saja. Jadi diundang untuk ikut gitu loh. Jadi belum jadi pengurus. Berarti pengurusnya adalah sebelum Pak Hernanda, pengurusnya. Lulu. Ya Lulu kan? Ya Anda tahu siapa pengurusnya. Ketuanya ya Pak Lulu, Bang Lulu, tapi pengurusnya saya kurang tahu. Sekjen saya kan Mas Yudi. Iya. Nah, kalau selama kepengurusannya Pak Hernanda, datanya agak lengkap itu. Nah, saya simpan semua. Cuma sebelum itu saya kurang. Oke, nggak, makanya ini buat kebetulan saya sekarang duduk di panitia. Ini adalah kesempatan untuk bisa mencari semuanya sehingga nanti betul-betul setelah ada pemilihan ini semua kearsipan dokumentasi dari IABA ini lengkap dan ada di satu tempat yang tidak akan bisa hilang gitu loh. Jadi bukan dipegang oleh 1-2 sosok saja gitu. Terima kasih. Ya mungkin kita harus tanya dulu ketua penyelenggara waktu itu siapa Mas Yudi ya? Saya enggak. Saya diundang. Itu nanti aja. Nanti aja Mas, thank you. Ini kita fokus yang ini aja dulu. Thank you, Mas. Sorry, thank you. Oh, mungkin Mas Tri mungkin tahu mungkin. Tri Wahyu Widodo. Ya. Kalau memang ini mungkin nanti bisa jadi salah satu mandat di RUA yang menjadi tugas dari pengurus ke depan adalah menginventarisasi semua dokumen-dokumen penting yang kemudian kalau bisa itu kan kalau yang bersifat publik nanti ditaruh di website secara permanen gitu, kalau yang bersifat informasi publik, tapi kalau tidak publik mungkin diarsipkan tertentu, lalu kemudian di kantor kesekretariatan dan lain-lain. Bisa menjadi tugas itu sebenarnya Bang Sida dan semuanya yang harus dimandatkan kalau mau, dimandatkan real salah satu dari catatan mandat dari RUA. Oke, di Mas Adityo, silakan. Ya. Selamat sore semuanya, singkat aja. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mau nanya untuk yang pendaftaran lewat WA tuh berarti listnya terpisah ya. Tadi Mas Yudi info ada 30-an. Itu berarti kita nggak bisa pantau dari yang di website ya, memang belum masuk ke situ. Kemudian yang kedua, apakah dari panitia penyelenggara pemilu ini ada mekanisme apabila ada calon kandidat yang mau mengundurkan diri? Apakah itu diatur atau enggak? Terima kasih, Pak. Baik, yang pertama, list itu inputnya memang 2, tapi nanti pada akhirnya menjadi 1, karena yang akan menjadi list utama itu nanti yang akan masuk ke Zoom. Jadi nanti Zoom itu adalah list utamanya. Jadi meskipun 2 input, tapi nanti akan menjadi 1 sebagai peserta RUA yang terdaftar yang bisa masuk ke Zoom RUA-nya. Begitu. Nah, kalau untuk yang mekanisme pengunduran diri itu saya tidak bisa jawab karena itu nanti ada di ADART juga. Nah, nanti itu kebetulan di sini ada dibahas. Jadi ya mungkin saya kembalikan ke Mas Mahdi aja. Pengunduran diri sebagai anggota. Sebagai calon ketua. Oh, sebagai calon ketua. Ini soalnya baru seru juga ya. Kalau udah ada calon terus tiba-tiba mundur gimana ya? Jadi gini, gini. Jadi sebenarnya kan ketika dalam sidang itu nanti akan ada penetapan calon. Nah, nanti akan ditetapkan di situ bahwa ada 2 atau 3 atau apa yang kita sudah tahu semua ini nanti akan diketok bahwa dalam pemilihan ini ada 4 calon ini. Jadi keputusan itu. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan apakah voting atau apa sesuai mekanisme yang disepakati. Dalam hal ini adalah voting dimulai dari sekarang untuk 4 tadi. Gitu kalau sekarang. Nah itu kalau memang akan terjadi seperti itu dan sebenarnya di sebuah munas, mubes, sidang itu sering terjadi juga dan tidak bisa dicegah dan tidak bisa juga didorong, itu bisa terjadi. Sehingga apabila nanti salah 1, salah 2, salah 3, atau jika salah semua, lalu mengatakan saya tidak bersedia kembali, ya sudah, nggak bisa apa-apa gitu. Karena itu adalah sebuah hal yang terjadi di sidang tersebut dan tidak diatur. Biasanya tidak diatur di dalam tata tertib. Ya, sebetulnya mungkin saya nambahin juga Mas Mahdi, itu di ADART yang lalu, mungkin nggak tahu ya sekarang ya, apa diadopsi lagi atau enggak. Jadi apabila tidak ada calon,
maka pengurus yang lama itu harus mencari calon. Iya, masih sama. Jadi mengusulkan calon ketika itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Gitu kayak kemarin Bang Lutfi ngasih contoh itu waktu meeting yang kemarin, katanya waktu pemilihan Gus Dur tahu-tahu ada yang saya ingin mengajukan juga, lalu diketok iya, lalu kemudian tapi saya mundur sekarang, lalu diketok lagi, katanya ada yang begitu juga. Jadi it's happen. Oh itu begini, ya maaf ini karena unstable ya, saya lagi di kaki Gunung Cermai ini. Jadi kalau itu calonnya kan ada 3, Gus Dur, kemudian Megawati, dan kemudian Yusril Iza Mahendra. Nah ketika dicalonkan kan waktu itu kan kita tahu sendiri lah ya, yang mengikuti kan sangat ketat sekali. Maka kemudian interupsi Hartono Marjono almarhum. Ini yang akan ada yang disampaikan oleh salah satu ketua, Saudara Yusril. Silahkan Saudara Yusril begitu. Kemudian Yusril bilang, untuk memberikan kesempatan kepada saudara saya Abdurrahman Wahid, maka saya menyatakan mengundurkan diri gitu. Kemudian mundurlah Yusril, dan kemudian Hartono Marjono interupsi lagi. Tolong pimpinan Amin Rais waktu itu agar diketok, baru diketok gitu. Nah, begitu ceritanya Mas. Ya maaf ini penjelasannya seperti itu. Mas Terima kasih Bang Lutfi, terima kasih. Oke, kepada semuanya, apakah masih ada masukan lagi? Kalau biasanya kita sampai jam 6 berarti masih ada 13 menit, tapi jika tidak ada, saya kira kita sudah membahas banyak hal. Namun saya kasih kesempatan lagi kalau masih ada. Ini Mas Reda masih pakai tangan apa akan bertanya lagi atau apa ini? Udah turun tadi Mas Madi. Oh sorry. Oh, oke, di tempat lain masih nongol di layar saya. Oke, tidak ada lagi. Mungkin kalau gitu kita ambil sedikit foto mungkin. Mas Yudi mau bisa foto ya? Saya mau screenshot juga. Ayo dong, tampil dong. Tampil dengan. Ini soalnya video itu mengurangi bandwidth ini. Ya sebentar aja kok. Mas Ari ngilang nih. Mana Nia nih? Masih enggak? Ayo. Mas Yuda. Nia pakai jilbab dulu dia. Oh gitu, oke. Atau dandan dulu Nia. Tahu aja, maaf. Aduh, jangan begitu suaranya. Aduh. Oh, suaranya serak gitu dia baru bangun tidur tuh dia. Banget ya. Sehat nih. Serak-serak basah gitu baru bangun tidur tuh dia Nia. Putra juga belum kelihatan tuh Putra. Maaf nggak bisa ikut foto ya. Nia sehat-sehat Nia. Sehat Bu Nia. Suaranya hilang hari, hilang suaranya. Share fotonya ya. Waduh. Suaranya hilang. Ya sehat-sehat udah. Ya sehat terus ya. Cepat kembali suaranya. Baik. Saya kira sudah semua. Terima kasih sekali masukannya dari semua yang hadir di sini. Waktunya juga ada 21 orang tadi terakhir, dan juga appreciate sekali ada Pak Irnanda yang juga ngasih beberapa background tadi, dan kepada semua Bang Lutfi terakhir juga nongol di sana. Terima kasih Pak. Untuk semuanya terima kasih sekali lagi. Ini adalah terakhir, kita akan ketemu di RUA dan update-nya akan kita sampaikan di website. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Sida. Thank you all. Assalamualaikum. Nice. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan Mas Arya. Terima kasih Bang Arya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Thank you. Mas Lukman juga kayaknya udah di restoran tuh. udah. Terima kasih Bang Sida. Mas Lutfi udah. Terima kasih Bang Yudi. Mas Yuda juga. Kayaknya udah nyampe tuh. Udah di depan musola tuh kayaknya mau maghrib tuh langsung tuh. Selamat. Thank you all. Have a great day. Thank you Mas Mahdi. Terima kasih Bang Sida. Thank you. Great leading.